Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Ma'am Olive, as a lecturer of Theories and Principle in Tesol. We are from the sixth group, consists of two people. The first one is me, Putri Rahmawati, and the second one is Nurun Nasiha. So today we are going to learn about the theory of studying language. The first one, we will talk about the miracle of the language. So sometimes we see bilinguals or even trilingual children. So how come? Actually, children aren't taught language, nor they do set out to learn it consciously. They acquire it subconsciously as a result of the massive exposure to it which they get from the adults and other children around them. So jadi ketika kita melihat seorang anak yang bisa dua bahasa atau bahkan tiga bahasa, itu bagaimana bisa? Jadi sebenarnya anak-anak itu tidak diajarkan ataupun belajar bahasa itu secara sadar. Mereka itu menyerap bahasa itu dari sekeliling mereka, dari orang-orang dewasa dan juga dari lingkungannya. Jadi kalau seorang anak yang bisa menguasai lebih dari satu bahasa itu berarti tergantung dari lingkungannya. Kemudian apa itu perbedaan antara acquisition versus learning? Jadi there are two ways of picking up a new language. Jadi terdapat dua cara belajar bahasa baru, di mana ketika kita ingin menguasai bahasa baru itu kita tidak selalu harus mempelajarinya. Kita bisa menyerap bahasa itu dengan cara tinggal in a target language community. Jadi kita bisa tinggal di komunitas atau di lingkungan tempat bahasa target kita. And spontaneous capabilities are brought into play for acquisition, whereas stadial capabilities are required for developing literacy. Dan ketika kita belajar bahasa dengan cara tinggal di daerah tempat bahasa target kita, itu akan memudahkan kita dalam mendapatkan atau memperoleh spontaneous capability. Dan spontaneous capability itu bisa lebih mudah untuk kita untuk menyerap bahasa yang kita ingin pelajari. Oleh karena itu, ketika seseorang tinggal di suatu daerah, misalnya di lingkungan British atau American, mereka bisa dengan mudah, mereka bisa dengan cepat lancar dalam berbicara karena mereka tinggal di lingkungan tempat bahasa itu digunakan sehari-hari. Dan language in which acquired subconsciously can easily use in spontaneous conversation, while learning is not available to use in spontaneous way. Dan bahasa ketika kita tinggal di daerah, misalnya di daerah British ya, jadi itu akan secara tidak langsung akan membuat kita itu bisa dengan spontan having conversation in English, for example. Dan ketika kita belajar itu berbeda, maknanya itu berbeda karena belajar itu kita berarti memahami developing literasi. Kita lebih mempelajari tentang literasinya, bukan secara tidak sadar menyerap bahasa itu. Jadi itulah perbedaan acquisition versus learning. Okay. The next we will talk about the behaviorism. This is one of the theory in studying language. So behaviorism start from stimulus and then response and then reinforcement. Jadi behaviorism di sini itu kurang lebih sama dengan direct method. The direct method teacher use only English in the classroom form, and meaning association were made using real objects, pictures, or demonstration. The point here is that a concentration on form rather than subconscious acquisition was considered to be advantageous. Jadi behaviorism ini di sini itu
teori mengenai belajar suatu bahasa itu dengan cara pembiasaan. Jadi ada 3 stage di sini. Pertama, stimulus itu berupa rangsangan. Contohnya ketika kita mengajar di sebuah kelas, kemudian kita meminta siswa kita untuk mengulang-ulang. Kita memberikan rangsangan kepada siswa untuk mengulang kata tertentu, misalnya kata book. Kemudian siswa itu akan merespons dengan cara mengucapkan kata itu berulang-ulang. Dan reinforcement here itu berupa kayak penekanan supaya mereka itu bisa mengingat kata-kata. Misalnya itu dengan cara memberikan appreciation kepada mereka yang mengucapkan kata itu dengan benar. Itu bisa membuat mereka untuk terbiasa mengucapkan kata-kata dan untuk lebih mengingat kata yang dipelajari. Misalnya juga dengan menampilkan objek-objek yang secara real, misalnya berupa pictures atau demonstration, itu kayak berupa kita menggambarkan suatu benda, kita menggambarkan secara langsung sebuah benda. Begitu, itu akan di dalam teori ini itu bilang bahwa itu nanti akan memudahkan siswa untuk mempelajari bahasa yang sedang dipelajari. And then language learning will take care of itself. Maksudnya apa? So if the language teacher's management activity directly involve learners in solving communication problem in the target language, the language will take care of itself. Maksudnya take care of itself ini di sini tuh akan secara secara tidak langsung, secara naluriah itu akan terserap sendiri ke pembelajar bahasa itu. Jadi ketika seorang guru itu mengajak muridnya untuk bergabung dalam solving communication problem, dalam kegiatan pemecahan masalah dalam bentuk berupa komunikasi. Nah, itu akan membuat bahasa itu akan terserap dengan sendiri. Misalnya bagaimana? For example, giving a student tasks outside the classroom, such as interviewing people and searching for library books, which involve them in speaking and reading. Jadi dalam kegiatan interviewing people and searching for library book di sini, itu akan membuat siswa itu secara tidak langsung itu belajar tentang how to speak up and how to read. Kemudian, a student had to draw the same pictures as their partner without looking at the partner's picture, for example. Or they had to arrange objects in the same order as their partner without looking at their partner's object, both tasks relying on verbal communication alone. The results, although not scientifically assessed, were apparently favorable. Everyone enjoyed the process far more, especially the teachers, and the students' progress appears to have been more impressive than in previous years. Jadi di sini pembelajaran bahasa itu bisa dilakukan dengan secara tidak langsung. Kita tidak langsung menyuruh mereka untuk baca ini, baca itu, tapi kita bisa membuat mereka melakukan suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat kayak pembelajaran speaking dan juga reading, contohnya. And the next we will talk about the focus on form and focus on forms. So the first one is focus on form. Focus on form is often incidental and opportunistic, growing out of tasks which students are involved in, rather than being predetermined by a book or a syllabus. Jadi focus on form ini di mana guru memberikan suatu task. Task di sini bisa berupa pengerjaan tugas. Jadi misalnya di suatu kondisi seorang siswa dalam sebuah kelas itu sedang mempelajari tentang grammar atau tenses, simple present tense contohnya. Dan di sana mereka mempelajari itu. Lalu kemudian guru tersebut secara spontan karena sudah terstruktur sebelumnya, waktu sudah diterangkan dan siswa sudah membuat contohnya, kemudian guru tersebut meminta
meminta siswa untuk membuat atau merangkai sebuah kalimat ke dalam bentuk simple present tense yang benar. Nah, itu yang dinamakan focus on form. Jadi secara incidental atau opportunistic begitu. Jadi tidak harus sesuai dengan syllable-nya, Kak. Habis ini harus ini, habis ini harus ini, tapi bisa dengan secara incidental tadi. Lalu perbedaan dengan focus on forms. So many language syllables and course books are structured around a series of language forms. However, teachers and students focus on them one by one because they are on syllables. This is often called focus on forms because one of the chief organizing principles behind a course is the learning of these forms. Jadi kalau fokus on forms di sini itu benar-benar fokus kepada silabelnya. Habis ini ngapain. Jadi tidak berupa secara spontanitas. And then we will talk about the repetition. If students think about what they are repeating and try to organizing it in their heads, they stand a better chance of remembering what they are learning than if they merely repeat it without thought. Jadi di sini itu berupa pengulangan. Ketika siswa mengulang suatu kata dengan memikirkan bagaimana kata itu, bentuk kata itu, terus susunan kata itu seperti apa, itu akan lebih mudah mereka untuk mengingat apa yang mereka pelajari, kata yang sedang mereka pelajari, daripada mereka hanya mengucapkan kata misal kata bug cuma diucap bug itu akan lebih sulit untuk mengingat, lebih sulit untuk mengingat atau memahami kata tersebut. One kind of vital repetition in learning language is the repetition of encounter with the language. Jadi yang terpenting dalam pembelajaran bahasa itu adalah pengulangan pembiasaan dengan bahasa itu. Misalnya dengan sering-sering membaca buku, misalnya bahasa yang dipelajari adalah bahasa Inggris, bisa sering-sering membaca buku bahasa Inggris, mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Pokoknya intinya lebih sering berpapasan, lebih sering berinteraksi, lebih sering bertemu dengan bahasa yang sedang dipelajari, itu akan lebih mudah untuk mengingatnya. So the next material will be delivered by my friend Nurul Nasiha. Time is yours.